Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, sahabat percikan iman yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini tepatnya ini adalah hari Kamis 11 Agustus 2022 atau sekarang tanggal 13 Muharram 1444 Hijrah. Ini adalah hari ketiga saya berada di Belitung. Insya Allah nanti siang saya pulang ke Bandung, ya. Dan tentu saja saya ucapkan terima kasih kepada pihak BW Hotel, BW Suite Hotel, yang sudah memfasilitasi kegiatan selama saya di sini, bisa hadir menemani sahabat-sahabat percikan iman secara live setiap pagi. Sahabat percikan iman yang Allah muliakan, tema kita pada pagi ini, karena memang selama saya di Belitung ada tema-tema khusus, ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah ta'liful qulub. Apa itu ta'liful qulub? Ya. Ini tema diambil dari surat Ali Imran ayat 103. Ta'liful qulub itu artinya menautkan hati, menyatukan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Ali Imran ayat 103, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillah. Tali Allah itu maksudnya agama Allah, agama Islam, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tafarraqu, dan jangan kamu bercerai-berai. Jangan hatimu saling membelakangi, bercerai-berai. Hatimu tidak bersatu. Wadhkuru nikmatallah, ingatlah akan nikmat Allah. Idh kuntum a'daan, pada saat kamu dulu bermusuhan. Sahabat percikan iman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah hijrah ke Madinah. Di Madinah itu ada dua kabilah besar, namanya Aus dan Khazraj. Berpuluh-puluh tahun mereka perang saudara, Aus dan Khazraj ini. Begitu Rasulullah datang hijrah ke Madinah, ya, fa'allafa baina qulubikum, maka dengan Islam itu mereka yang tadinya bermusuhan Allah satukan. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu dengan nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Nah, ini kalimat penting, sahabat percikan iman. Jadi ketika kita bisa membangun persaudaraan, itu karena nikmat Allah. Fa'allafa baina qulubikum, Allah satukan hati kamu. Pada awalnya kamu hatinya bercerai-berai. Pada saat hatimu tidak bersatu, maka Allah satukan. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah lah kamu menjadi bersaudara. Kita, sahabat percikan iman, boleh jadi fisik itu berjauhan,
Mungkin ada di antara sahabat percikan iman, Bapak Ibu, yang secara fisik saya belum bertemu dengan ibu bapak. Belum bertemu. Sering saya bertemu dengan jamaah. Atau jamaah di sini aja. Ya. Ada jamaah yang bilang, Ustadz, saya udah 5 tahun mengikuti tausiah Ustadz di YouTube. Ternyata baru kali ini saya bertemu. Nah, jadi teman-teman, ada yang sudah 5 tahun ikut dengan percikan iman, baru bertemu. Ada yang pernah 20 tahun. Ketika saya masih belum di YouTube, belum di Instagram, masih full di Radio OS sama radio streaming. Itu ada yang alhamdulillah saya dipertemukan. Nah, jadi boleh jadi secara fisik kita ini ada yang belum bertemu. Tapi kenapa kita merasa dekat? Dekat sekali ya, gitu. Tidak sedikit orang yang memohon doa. Kita saling mendoakan dengan tulus, dengan ikhlas. Itu yang disebut dengan fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan hati kamu. Allah rajut hatimu menjadi dekat. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Maka dengan begitu kalian menjadi bersaudara. Ketika kita selalu ingin menolong saudara kita, ketika kita selalu ingin mendoakan saudara kita, ketika kita ingin meringankan beban saudara kita, karena Allah lembutkan hati kita, ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, itu karena Allah lembutkan hati kita. Jadi ketika Allah melembutkan hati kita, maka kita menjadi lebih toleran, lebih bisa menerima kekurangan orang lain. Sahabat percikan iman, sering berulang saya katakan, Allah menciptakan manusia itu tidak sempurna. Saya ada kekurangan, dan kekurangan saya ditutup oleh kelebihan sahabat percikan iman. Sahabat percikan iman punya kekurangan, ditutup kekurangan itu oleh saya. Jadi kita ini sebenarnya saling melengkapi, ya. Masjid peradaban tidak akan jadi, nggak akan jadi, kecuali karena satu sama lain saling menopang. Nah, kita sekarang sebentar lagi mau membuat asrama tahfidz. Karena sementara ini anak-anak santri masih di basement ruang masjid. Ada ruangan-ruangan gitu. Karena saya ingin masjid itu makmur, ya, 24 jam bisa dipakai. Maka ruang yang ada di lantai 1, di lantai dasar Masjid Peradaban itu, kita bikin sekat-sekat, ruang-ruang. Di situ ada asrama untuk santri kader, ya, yang akan jadi kader kita, yang akan kita kirim ke daerah-daerah untuk bisa menebar ajaran Islam. Nah, sementara itu kita sekarang sedang siap-siap mengurus perizinan untuk membangun khusus asrama santri tahfidz. Nah, saya yakin ini tidak akan jalan kecuali ada uluran tangan dari teman-teman semuanya. Nah, itu yang disebut fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan hatimu. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Lalu dengan nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Kadzalika yubayyinullahu. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya. La'allakum tahtadun. Supaya kamu mendapatkan petunjuk. Jadi sahabat percikan iman yang Allah muliakan, itu yang menjadi dasar
tema kita pada pagi ini tentang ta'liful qulub, menyatukan hati. Bahkan dengan karunia Allah, orang yang bermusuhan saja bisa menjadi saudara yang luar biasa sekali dekatnya. Ini yang terjadi saat Nabi datang ke Madinah. Di Madinah itu ada dua kabilah besar, Aus dan Khazraj, yang berpuluh tahun mereka berperang, perang saudara. Kemudian dengan ajaran Islam, mereka menjadi saudara. Mereka betul-betul menjadi saudara yang boleh jadi lebih kuat dari saudara nasab gitu. Nah, kita berharap dengan pembahasan surat ini, kita pun sama begitu. Mungkin kita tidak pernah bertemu. Mungkin kita ini dipisah oleh jarak ya gitu. Kemarin saya pernah bertanya pada sahabat percikan iman, ayo tuliskan melalui YouTube ya, dari mana saja. Nah, kemarin saya nyebut cuma beberapa saja karena waktunya singkat. Ternyata setelah saya baca ya, setelah acara, dari Brisbane ada, dari Jerman ada. Ini yang saya sebut negara-negaranya ya, kotanya. Dari Jepang ada, dari Korea ada, dari Filipina ada gitu ya. Dari jelas Singapura ada, dari Malaysia ada gitu. Dari Saudi ada, dari Qatar ada gitu loh. Ternyata yang mengikuti percikan iman ini bukan hanya ada di wilayah Indonesia, tetapi juga saudara-saudara kita yang sedang bermukim di negeri orang lain gitu. Kenapa kok bisa deket kita ini ya? Betul, ada sarana, yaitu teknologi. Melalui media sosial kita menjadi merasa dekat gitu loh ya. Nah, lalu kenapa kita bisa merasa dekat? Jangan lupa, fa'allafa baina qulubikum, Allah satukan hatimu, bini'matihi, karena nikmatnya kamu menjadi bersaudara. Maka sahabat percikan iman, mari kita terus jalin persaudaraan kita. Nah, bagaimana wujud ta'liful qulub? Bagaimana perwujudan bersatunya hati kita? Pertama, kita selalu saling mendoakan. Nah, ini yang pertama. Ya. Saat saya sholat tahajud, saat ibu bapak sholat tahajud, saat ibu bapak sholat duha, saat ibu bapak selesai sholat wajib, kita akan mendoakan, ya Allah, semoga saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya seiman, sahabat-sahabat saya yang mencintaimu, ya Allah, Kau ampuni kesalahannya, Engkau muliakan mereka, ya Allah, berikan kemudahan kelancaran dalam kehidupannya, berikan kesehatan, dan ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang husnul khotimah. Jadi selesai sholat wajib, selesai sholat sunnah, sholat duha, selesai sholat tahajud, sisihkanlah waktu 1-2 menit untuk mendoakan saudara-saudara kita. Kan tidak susah kita ba'da tahajud mengatakan, ya Allah, kalau di antara sahabat saudara saya ini ada yang sedang sakit, berikan oleh Engkau kesehatan, kesembuhan, kesabaran, ketabahan. Sekiranya ada di antara saudara-saudaraku, ya Allah, sahabat-sahabatku, ya Allah, yang diuji dengan anak yang tidak soleh, solehkan ya Allah anak-anaknya. Jadikan anak-anaknya menjadi jariah. Ya Allah, sekiranya ada di antara saudara-saudara saya yang diuji oleh suami yang tidak soleh, jadikanlah suaminya itu suami yang soleh, suami yang amanah, suami yang bisa mencintai keluarganya. Jadi kita ini bisa saling mendoakan. Bisa saling mendoakan. Nah, ini ta'liful qulub. Satukan hati kita dengan selalu
mendoakan saudara kita, mendoakan sahabat kita, mendoakan teman kita, sekalipun kita tidak tahu namanya, sekalipun kita belum bertemu fisiknya, tapi kan kita dianjurkan untuk mendoa. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kan ada juga doa seperti itu. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Wali walidayya, ampuni dosa orang tuaku. Walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dan ya Allah, ampuni saudara-saudaraku seiman, seagama, yauma yaqumul hisab, pada hari ditegakkannya penghisaban. Jadi, bagaimana bentuk ta'liful qulub? Bagaimana bentuk menyatukan hati? Yaitu dengan cara selalu saling mendoakan. Ini jangan lupa. Jadi sisihkanlah waktu kita 1-2 menit untuk mendoakan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, murid-murid kita. Nah, Bapak Ibu ada yang jadi guru? Jangan lupa, doakan murid kita, doakan mahasiswa kita, agar mereka jadi anak-anak yang soleh, yang sehat, yang cerdas, yang bisa memberikan kebahagiaan dan menjadi jariah untuk orang tuanya. Jadi ketika kita jadi guru, ketika kita jadi dosen, bukan sekedar transfer ilmu, tapi jangan lupa, dalam sholat itu murid-murid kita doakan. Dan tentu saja ya, doa yang paling bagus adalah yang tidak diketahui oleh orang yang mendoakan. Saya tahu ada teman saya yang sakit ya, saya doakan. Nah pas ketemu tuh, Kang sembuh ya? Alhamdulillah, itu kan sama saya didoakan Kang. Pokoknya tiap sholat sama saya didoakan Akang itu. Sebenarnya nggak usah lapor. Karena sebaik-baik doa adalah yang tidak diketahui oleh orang yang didoakan. Nah, kita sebagai guru, ya kan gitu. Sebenarnya tidak perlu bilang, anak-anak cobalah yang soleh. Ya ibu itu tiap duha ngedoain kalian. Tiap tahajud ngedoain kalian supaya kalian jadi orang soleh, orang sukses, orang hebat. Sebenarnya kita tidak perlu memberitahu bahwa kita sering mendoakannya. Kenapa? Karena sebaik-baik doa adalah ketika orang yang didoakan itu tidak tahu. Nah, itu sebaik-baik doa. Gitu loh teman-teman sekalian. Nah, jadi ta'liful qulub, menyatukan hati itu bisa dengan apa? Saling mendoakan, ya. Saling mendoakan. Ada pertanyaan, Ustadz, boleh enggak ya saya mendoakan lewat komen Instagram? Ya boleh atuh. Ya, terima kasih teman-teman untuk doa-doanya ya. Banyak sekali doa yang saya terima. Ustadz, semoga perjalanannya berkah. Ustadz, semoga diberi kemudahan. Ustadz, semoga berkah. Semua saya aminkan teman-teman sekalian. Semua saya aminkan. Dan tentu saja itu doa-doa terindah yang saya terima. Dan tentu saja, kata Nabi, sebaik-baik kamu adalah yang membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih, gitu loh. Jadi kalau ada orang baik sama kita, maka kita balas kebaikan itu bila perlu sama atau lebih, ya. Nah, tentu saja saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira pada sahabat-sahabat yang begitu tulus selalu mendoakan saya, mendoakan keluarga, dan mendoakan jamaah yang selalu hadir dalam percikan iman ini. Kenapa? Karena itu bagian dari saling menyayangi, saling mencintai. Itu yang di dalam Ali Imran ayat 103 yang disebut dengan ta'liful qulub, menautkan hati, menyatukan hati. Jadi itu yang pertama, saling mendoakan. Yang kedua, tahadau tahabu. Biasakan kamu saling memberikan apresiasi. Tahabu, supaya kamu lebih saling menyayangi. Tahadau itu bahasa aslinya adalah saling memberi hadiah. Yang namanya hadiah
boleh jadi bersifat fisik, ya. Boleh jadi bersifat fisik, tapi boleh jadi berupa motivasi, ya. Kalau ada teman kita ternyata anaknya jadi sarjana, kita bilang, Bapak, Ibu, selamat ya. Alhamdulillah putranya sudah lulus. Semoga ilmunya berkah. Semoga putranya makin soleh. Itu adalah hadiah berupa apresiasi. Ada teman saya, Alhamdulillah, sudah bisa selesai sekolah S3-nya. Ya, saya kasih ucapan selamat, Kang Wilujeng, selamat. Alhamdulillah sekolahnya sudah selesai. Semoga semakin berkah ilmunya, semakin banyak memberikan manfaat kepada umat, kepada masyarakat, pada murid-murid. Itu apa coba? Itu hadiah, yaitu saling memberikan apresiasi. Termasuk kita merasa senang dengan kesuksesan teman kita, kan gitu. Pak Am, alhamdulillah saya sudah bisa melunasi rumah, alhamdulillah. Saya takut keburu mati padahal rumah belum lunas. Alhamdulillah saya bersyukur sudah bisa melunasi. Saya doakan alhamdulillah semoga rumahnya berkah. Semoga Bapak sehat, bisa menikmati rumah itu. Itu hadiah itu. Hadiah berupa apresiasi. Memberikan suatu kesenangan, hadiah walaupun itu dengan lisan, saudara-saudara sekalian. Nah, jadi bentuk ta'liful qulub, menyatukan hati itu, satu, saling mendoakan. Dua, tahadau, saling memberikan hadiah, saling memberikan apresiasi, ya. Nah, yang ketiga, ta'liful qulub, menyatukan hati itu dengan cara meringankan beban-bebannya. Kan yang namanya manusia itu oleh Allah diuji dengan berbagai hal. Dan ujian itu nggak bisa kita minta. Itu otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan begini, kan suka ada orang yang gini, ya Allah, jangan sampai saya mah diuji oleh suami, ya Allah, jangan sampai saya diuji oleh suami. Nah, itu doa yang kurang tepat. Karena kita nggak usah ngatur-ngatur Allah, ya. Ya Allah, jangan sampai saya diuji dengan penyakit. Jangan sampai saya diuji oleh anak. Jangan begitu, ya. Jangan gini, kalimatnya jangan, ya Allah, jangan diuji oleh ini. Jangan diuji oleh ini. Anda ngatur Allah, saudara-saudara sekalian. Ya. Saya selama kuliah nggak pernah ngomong sama dosen saya, Prof, jangan diuji ini ya. Pak, jangan diuji ini. Kita harus punya sopan santun. Ya. Jangan sampai kok dosen, guru diatur oleh kita. Jadi gimana tuh? Ya Allah, beri hamba kekuatan untuk bisa menyelesaikan ujian yang Engkau berikan. Sebab teman-teman sekalian, ketika kita punya kekuatan untuk menyelesaikan segala ujian, maka seberat apapun ujian akan terasa ringan oleh kita. Ujian anak itu beratnya luar biasa. Anak itu beratnya luar biasa. Kenapa? Karena ujian anak itu nggak putus dengan mati. Nggak putus dengan cerai. Mohon maaf, kalau ibu diuji oleh suami, bisa cerai. Bener nggak? Bapak diuji oleh istri, bisa cerai. Selesai. Maksudnya, ya udah ujian tuh sampai perceraian. Pertanyaannya, kalau diuji dengan anak, bisa nggak Anda bercerai? Nggak bisa. Makanya di antara sekian ujian yang paling berat adalah anak. Nah, kita selalu berdoa, ya Allah, berikan hamba kekuatan untuk bisa menyelesaikan ujian yang Kau berikan. Jadi, kita minta kekuatan kepada Allah agar bisa menyelesaikan ujian. Nah, walaupun ujian anak itu termasuk ujian yang berat, tapi kalau sama Allah ditolong, sama Allah dibantu, itu menjadi ringan. Ujian suami itu berat. Ngadepin suami yang tidak soleh itu berat.
Tapi kalau sama Allah Anda diberi kekuatan, maka ujian yang begitu berat itu terasa ringan. Ada orang yang diuji dengan penyakit yang berat, dengan sakit yang berat. Tapi kalau Allah memberikan satu kekuatan kepada kita untuk menghadapi penyakit itu, maka menjadi ringan. Nah, saudara-saudaraku tercinta, sahabat percikan iman yang Allah muliakan, maka kita berjuang untuk sekiranya ada saudara kita, teman kita, sahabat kita, saudara yang masih ada ikatan nasab, ataupun saudara yang tidak ada ikatan nasab, ternyata diuji oleh Allah, maka doakan dan beri bantuan, beri support. Apakah dengan lisan? Tapi kalau dia itu ternyata butuh bantuan finansial dan kita ada, bantu. Ingat janji Allah Subhanahu wa taala. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang suka meringankan beban orang lain, Allah akan ringankan beban dia dunia dan akhirat. Kebayang nggak, sahabat? Siapa yang meringankan beban orang lain, Allah ringankan beban dia dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhih. Allah pasti akan menolong hambanya selama si hamba itu menolong orang lain. Jadi kalau kita selalu menolong saudara kita, maka Allah akan menolong kita. Jadi apa? Kita harus berusaha untuk meringankan beban orang lain, beban saudara kita. Itu namanya ta'liful qulub. Dengan apa, Pak Am? Meringankan bebannya dengan segala kemampuan kita. Kalau kita bisanya cuma mendoakan, doakan. Kalau kita bisanya cuma menasehati, nasehati. Ya, kalau kita bisa memberikan dukungan finansial, beri dukungan finansial. Nah, ini namanya ta'liful qulub, menyatukan hati. Pertama dengan mendoakan, ya, ta'liful qulub itu. Kemudian yang kedua, kita memberikan apresiasi, memberikan hadiah, memberikan kalimat atau finansial membuat dia senang gitu ya, hadiah. Nah, yang ketiga, ringankan beban-beban yang ada di pundaknya. Ringankan. Dan jangan lupa, wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah pasti menolong hambanya selama si hamba itu suka menolong orang lain. Nah, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, itu 3 hal yang harus kita perhatikan dalam ta'liful qulub. Nah, ada satu lagi, ini penting sekali. Apa? Jaga kehormatan dan martabatnya. Kita harus berjuang. Jangan sampai kita membuka aib orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Hai orang yang beriman, jauhi suudzon, jauhi prasangka buruk, jauhi tajasus. Tajasus itu melihat orang dari sisi buruknya. Jadi kalau saya melihat teman saya itu buruknya aja, nah itu tajasus. Sampai saya lupa dengan sisi baiknya. Ya. Lalu apa? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan sampai kamu menggibah, menggosipkan saudaramu. Lalu Allah memberikan catatan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu mau memakan bangkai saudaramu, memakan bangkai saudaramu? Fakarihtumu, tentu kamu jijik. Jijik. Itu kan ilustrasi yang luar biasa. Kalau saya menebar aib saudara saya, menebar keburukan saudara saya, sahabat saya itu sama dengan memakan bangkai dia. Fakarihtum, jangankan makan bangkai manusia, ya, bangkai ayam saja.
Walaupun sudah dikasih bumbu, kalau saya tahu itu bangke, nggak mungkin saya makan. Tapi kenapa kadang-kadang dalam hidup ini kita dapat ya WA, gosip, wah kita kita roasting, kita bikin lebih panas lagi gitu kan. Masukin ke grup yang satunya lagi, diomongin. Untuk apa teman-teman sekalian? Saya sering berulang-ulang mengatakan, nih, dalam HP kita ini dalam sekejap bisa membuat kita masuk surga. Tapi dalam sekejap kita pun bisa masuk neraka dengan yang ada di HP ini. Ketika Anda dapat berita dari HP Anda itu, informasi pengajian, ya, ada majelis percikan iman, Ahad jam 7.30, Anda share ke grup keluarga. Bukankah itu akan menjadi pintu surga? Ya, itu akan menjadi pintu surga. Ada grup alumni, ternyata ada yang sakit, kita share. Teman-teman, saudara kita, sahabat kita, fulan sedang dirawat di rumah sakit. Jangan lupa doakan ya. Ternyata si fulan ini secara ekonomi tidak mampu. Teman-teman, yuk kita kumpulkan, sisihkan rezeki untuk membantu sahabat kita. Keluarkan nomor rekeningnya. Lalu diinformasi, alhamdulillah dari angkatan kita terkumpul sekian, akan dikirimkan oleh ibu ini. Itu kan jadi pintu surga nih HP ini. Tapi jangan salah, dengan HP ini pun ya pintu-pintu neraka terbuka lebar. Kita terima gosip, ya, kita sebar begitu saja. Kita nggak pernah klarifikasi, ya, dan begitu mudah kita menebar berita-berita yang belum tentu berita itu benar. Dan jangan salah, dengan teknologi sekarang ini membuat fitnah yang visual itu luar biasa sekali, sangat gampang. Kemarin nih, saat haji, ada kejadian. Terowongan di Mina itu mati. Lampunya, listriknya. Tidak ada korban, karena kan satu arah. Jadi itu panjangnya kurang lebih 900 meter. Jadi begitu mati lampu, cahaya di ujung masih ada. Jamaah jalan dengan tenang. Nggak ada korban. Tapi saya terima, ya, Ustadz, benarkah terjadi musibah di Mina? Saya lihat fotonya bergelimpangan, banyak bergelimpangan mayit. Ini fitnah, karena itu kejadiannya entah berapa belas tahun yang lalu. Tapi kemudian dimunculkan seolah-olah itulah kejadian yang kemarin. Sahabat percikan iman, mari kita smart, cerdas, teliti, hati-hati. Jangan ngasal menebar berita, karena sekarang apapun bisa dimanipulasi melalui teknologi gambar. Mohon maaf, ya belum tentu DP ibu yang wajahnya mulus itu semulus yang di DP, benar nggak Bu? Ya, kan ada yang di DP-nya wajahnya mulus sekali kan gitu. Pas ketemu jauh sekali dengan yang ada di DP. Jadi saran saya jangan melakukan manipulasi. Jadi kalau mau di touch up ya Bu ya. Nah, jangan lebih dari 20% lah ya gitu. Ini kok sampai 200% begitu ya, sampai wajah ibu tuh kayak boneka, kayak Barbie kan gitu. Tapi aslinya kan nggak kayak begitu. Jadi kalau mau di touch up dikit ya kasihlah 10-20% supaya orang ketemu Anda nggak kaget kan gitu. Ya ini mah contoh sederhana lah ya, bahwa kita ini dalam hidup jangan melakukan keteledoran, kecerobohan, yaitu menebar fitnah. Ini yang namanya ta'liful qulub, saudara-saudara sekalian. Jadi ta'liful qulub itu adalah bagaimana menyatukan hati kita. Dengan cara apa? Tadi, saling mendoakan. Ya, jangan lupa untuk saling mendoakan dengan tulus.
Kemudian saling memberi hadiah, baik secara fisik ataupun hadiah berupa apresiasi, penghargaan secara lisan, ya. Nah, kemudian jangan lupa yang ketiga, kita meringankan beban-beban hidupnya. Kalau memang kita bisa meringankan bebannya, ringankan. Apakah itu dengan finansial, apakah itu dengan kata-kata, apakah itu dengan motivasi. Nah, sok. Mari kita lakukan itu. Dan jangan lupa, jauhi fitnah, jauhi gibah gitu. Ustadz, apa sih bedanya fitnah sama gibah? Kalau gibah itu dzikruka akhaka fima yakrahu. Kamu ngomongin saudaramu dan saudaramu itu tidak suka kalau itu diomongin. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang saya omongin itu memang ada pada orang itu? Misalnya saya bilang, si fulan mah pelit gitu orangnya, hitungan gitu. Coba kalau teman saya si fulan itu dengar saya ngomongin dia, enak nggak? Pasti dia nggak enak. Tapi memang benar dia itu orang yang pelit, orang yang hitungan. Kata Nabi, iya itu namanya gibah. Zikruka akhaka fima yakrahu. Ya itu teh gibah gitu loh. Nah, kalau apa yang kamu omongkan tidak ada pada orang itu, faqad bahattahu. Sungguh kamu telah menuduh dan memfitnahnya. Jadi kalau teman saya ini sebenarnya dia tidak pelit, tapi sama saya diomong, dia mah pelit itu. Nah, itu kakaknya dari gibah, yaitu fitnah. Nah, saudara-saudaraku tercinta, takliful qulub. Yuk, forum percikan iman pagi ini jadikan saran untuk taklif, untuk menyatukan hati kita. Kita biasakan saling mendoakan. Makanya kalau Anda bertanya ke saya di kajian bedah masalah, doa Anda suka saya bacakan supaya diaminkan, ya kan gitu. Sebenarnya bisa saja saya langsung ke materi kan, langsung ke pertanyaan, tapi saya suka bacakan doa Anda. Kenapa coba? Supaya dia pahala untuk Anda, diaminkan oleh saya, diaminkan oleh jamaah yang lainnya gitu. Nah, semoga forum percikan iman pagi tiap pagi, ya, sekalipun fisik saya berjauhan dengan sahabat saya semua, itu bisa taklif kita, bersatu hati kita. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kamu bersaudara. Kamu bersaudara. Nah, saudara-saudaraku tercinta, itu yang kita upayakan. Banyak kegiatan yang saya ceritakan sama Bapak Ibu sekalian. Kita sedang menggali air, ya. Kita sedang akan membangun asrama tahfidz. Kita sedang membangun madrasah. Itu tujuannya apa? Taklif, supaya hati kita dekat. Walaupun fisik kita berjauhan, hati kita dekat. Didekatkan dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan yang membuat Allah ridho sama kita. Kan kita mah hidup sementara, sebentar. Coba perhatikan, ada kan teman saya, bahkan adik saya, murid saya, yang sudah meninggal lebih dulu. Umurnya jauh dari saya. Nah, sekarang saya dan Anda masih diberi umur. Terus untuk apa sisa umur ini? Yuk, jadikan umur kita ini berkah. Taklif, hati kita menyatu. Semoga dengan bersatunya hati kita di dunia, Allah persatukan kita semua di akhirat nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sahabat yang Allah muliakan, terima kasih. Ya, ini adalah hari terakhir saya berada di Belitung. Insya Allah mohon doa. Siang saya pulang dan hari Jumat kita sudah bisa live lagi di studio, ya kan, gitu. Sudah bisa live lagi di studio. Dan tentu saja saya, kalau teman-teman lihat di sini, ini benar-benar bagi saya menjadi kenangan khusus gitu ya. Karena selama 3 hari saya bisa live, siaran langsung ya, di alam terbuka. Dan setiap pagi saya bisa menikmati lautan yang ada di belakang saya. Ini sebenarnya menjadi pasir ya, lautan pasir begitu. Nah, nanti sore ini jadi penuh dengan air. Apalagi sekarang ini bulan purnama kan, tanggal 13
Muharram. Nah, itu biasanya pasang kan gitu di saat musim bulan purnama. Jadi tadi malam sangat indah sekali, sore sangat indah sekali. Jadi ini bagi saya akan jadi kenangan yang luar biasa sekali. Tentu saja saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsiro, teman-teman, sahabat-sahabat sudah membersamai saya dan teman-teman ya, gitu. Dan juga saya ucapkan jazakumullah kepada Bapak Ibu sahabat di Belitung yang sudah menyambut dengan segala kehangatan, ya, memberikan hidangan-hidangan terindah terbaik, ya kan gitu. Panitia selalu ready, siap menjemput kemanapun, membawa saya kemanapun, ya. Jadi saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiro untuk jamaah yang ada di Belitung khususnya, yang bertemu dengan kami, sudah membersamai dengan segala kecintaan, ya. Tadi malam saya datang ke, kalau nggak salah, desa Kembiri, ya kan gitu. Nah, ibu-ibu di sana menyediakan makanan yang luar biasa, ya kan gitu. Luar biasa, saya terharu ya. Mudah-mudahan khususnya bagi teman-teman sahabat di Belitung, semoga ini menjadi bagian dari keberkahan. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, insya Allah saya bikin program, ada safari dakwah secara rutin ya. Nah, teman-teman bisa membuat kepanitiaan kecil, mau yang di Jawa Barat, hayu, mau Jawa Tengah, hayu, Jawa Timur, hayu, ya kan gitu. Nanti akan saya sesuaikan waktunya, ya. Betul, teknologi itu bisa membantu, tapi bertemu langsung itu ada suatu perasaan lain ya gitu. Kita bangun silaturahmi, kita jalin silaturahmi supaya keberkahan Allah selalu turun pada kita dan umur kita juga semakin berkah. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiro pada seluruh sahabat yang sudah mendukung dan sudah terlibat dalam safari dakwah ini. Semoga Allah menolong kita, menguatkan kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.